Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Sebagai umat Islam, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dan pegangan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, sekaligus penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Selain sebagai pedoman hidup, Al-Quran juga mengandung banyak ilmu pengetahuan. Mereka yang mengkaji Al-Quran akan menemukan hal-hal yang menakjubkan sebagai bukti kebenaran Al-Quran. Berikut ini adalah fenomena alam yang terdapat dalam Al-Quran untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Big Bang. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, Allah berfirman yang artinya, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup." Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Ayat di atas berhubungan dengan peristiwa terbentuknya alam semesta. Al-Quran memang tidak menjelaskan bagaimana terjadinya pemisahan tersebut, tetapi apa yang ditemukan tentang keterpaduan alam semesta dalam pemisahannya. Kita kemudian mengenal teori ini dengan nama teori Big Bang, di mana kajiannya berdasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan teori tersebut, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga sekarang. Garis edar tata surya. Tata surya merupakan bagian dari alam semesta yang sangat luas. Bumi kita termasuk ke dalam salah satu bagian dari tata surya, selain matahari dan bulan. Semua benda yang ada di tata surya bergerak berdasarkan garis edar yang telah Allah tetapkan. Demikian juga dengan bumi yang memiliki garis edarnya sendirinya. Peristiwa peredaran inilah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa siang dan malam. Hal ini seperti firman Allah yang artinya, "Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya." Quran surah Al-Anbiya ayat 33. Pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, Allah berfirman yang artinya, "Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing." Quran surah Ar-Rahman ayat 19 sampai dengan 20. Lautan yang air lautnya tidak saling menyatu ini bisa ditemukan di Selat Gibraltar, yaitu selat yang memisahkan Spanyol di benua Eropa dan Maroko di benua Afrika, dan laut di sebelah timur Pulau Jepang. Alasan tidak menyatukan kedua air laut ini karena di beberapa samudra seperti Pasifik, Atlantik, dan Hindia terdapat arus yang bergerak melawan permukaan laut yang dikenal sebagai Cromwell Current. Arus ini bergerak ke timur menentang arus Pacific South Equatorial Current yang bergerak ke barat. Pertentangan aliran arus ini kemudian yang membuat lautan seperti di Selat Gibraltar dan juga Laut Timur Jepang terdapat batasan dan tidak menyatu meskipun saling berdampingan. Sungai di dasar laut. Fenomena alam ini pertama kali ditemukan oleh pakar oseanografi asal Prancis bernama Yves Cousteau. Sungai di bawah laut ini diberi nama Cenote Angelina yang berada di Meksiko. Ia awalnya melihat ada beberapa mata air yang merupakan air tawar di antara aliran air asin lainnya. Karena rasa penasarannya, ia pun melakukan penyelaman. Pada saat melakukan penyelaman, ia sendiri dibuat takjub dengan apa yang dilihatnya. Sungai ini ditemukan pada kedalaman 35 meter, kira-kira pada kedalaman setengah dari total perairan.
Terdapat kabut, sebuah bukit beserta pepohonan di sekitar sungai bawah air ini. Menurut beberapa penelitian, kabut yang terdapat di dalam ini disebut sebagai halocline, yaitu yang menjadi pembatas antara air tawar dan air asin yang terbentuk dari hidrogen sulfida. Fenomena sungai di dasar laut ini telah diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, "Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus." Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Api di dasar laut. Fenomena alam selanjutnya adalah adanya api di dasar laut. Fenomena ini ditemukan oleh seorang ahli geologi asal Rusia, Anatol Sebagovich dan Yuri Bogdanov, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, menemukan fenomena api di dasar laut. Saat mereka sedang meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami, peneliti ini menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, "Dan demi lautan yang dipanaskan di dalamnya ada api." Quran Surah At-Tur ayat 6. Menurut tafsir Kemanak, saat ini kita sebenarnya berada di atas api yang besar, yakni di atas laut yang di bawahnya penuh dengan api, dan laut itu tertutup dengan kulit bumi dari segala penjurunya. Dari waktu ke waktu, api itu naik ke atas laut yang tampak pada saat gempa dan gunung berapi meletus. Gunung Pelangi. Gunung ini berada di area taman nasional yang bernama The Gensu Zangye National Geopark. Taman ini berada di dekat kota Zangye yang termasuk ke dalam wilayah provinsi Jiangsu, Cina. Dinamakan Gunung Pelangi karena gunung ini memiliki warna-warni seperti pelangi. Gunung ini pun telah disebut dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Fatir yang artinya, "Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada pula yang hitam pekat." Quran Surah Al-Fatir ayat 27. Terbentuknya air hujan. Hujan adalah peristiwa yang sering kita saksikan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita sekolah, kita pasti pernah diajarkan bagaimana proses terjadinya hujan. Namun jauh sebelum mengenal adanya teori terbentuknya air hujan, Al-Quran telah lebih dulu menjelaskan bagaimana terjadinya hujan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum yang artinya, "Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa." Quran Surah Ar-Rum ayat 48 sampai dengan 49. Itulah fenomena yang ada di dalam Al-Quran dan telah dibuktikan kebenarannya. Dari banyaknya pengetahuan yang diterangkan dalam Al-Quran dan telah dibuktikan kebenarannya, masihkah kita meragukan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga pengetahuan ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita menjadi hamba Allah yang tidak lagi mendustakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.